Ya baik pemirsa, kita lanjutkan. Mas Riffi tadi sempat terputus oleh jeda, sempat Anda mengatakan bahwa ini tuh sudah mencoba berbagai macam cara, sistem, bahwa kita yakin ini yang mendekati menangkap aspirasi masyarakat secara langsung. Ya ada dua indikator. Yang pertama, ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1140 yang saya katakan tadi, bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota harus dilaksanakan secara demokratis. Iya. Yang kedua ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan tafsir demokratis itu untuk pemilihan kepala daerah. Tapi dalam konteks sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, saya membuka ruang diskusi dari berbagai macam afiliasi politik termasuk kawan-kawan lintas fraksi untuk kemudian mengusulkan. Hanya saja bagi saya indikator konstitusi ini tidak boleh kita langgar. Satu. Yang kedua, Vi, yang ingin saya tanggapi adalah terkait dengan menangnya kotak kosong dibanding kemudian paslon. Ya. Jadi begini, kalau situasi normal, tidak terjadi intimidasi, tidak terjadi intervensi, tidak terjadi rekayasa terhadap pemilih untuk dia datang ke TPS, apakah memilih paslon atau kotak kosong, kita boleh kemudian berstatement bahwa paslon itu dari sisi legitimasi politis dan sosiologis bisa jadi tergerus. Tapi di beberapa tempat, kotak kosong itu digerakkan oleh satu dendam politik, oleh kepentingan ekonomi tertentu, oleh penghukuman secara politik kepada orang yang sedang nyalon agar kemudian karir politiknya mati. Itu daerah mana? Sebutin aja. Ya. Contohnya? Kan harus ada datanya, jangan kemudian asumsi dari Ketua Komisi 2 nih. Contohnya? Jadi begini, salah satu kota di Sulawesi Selatan tahun 2018 itu kotak kosong kalah. Kotak kosong menang. Kenapa? Karena ada gerakan membarengkan antara yang kosong dengan salah satu calon gubernur. Kenapa begitu? Karena orang mau memilih calon gubernur ditanya, Pak, kalau di kota nanti milih siapa? Yang kosong aja. Ternyata calon gubernurnya menang, yang kosong juga menang. Saya tidak mengatakan ini intervensi, tidak. Tapi afiliasi politiknya menjadi sama sebangun. Antara keinginan orang memilih si calon gubernur yang dia harapkan dengan kotak kosong. Nah, kalau kemudian situasi seperti ini kan kita nggak adil, Mas Wasis. Ingin mengatakan bahwa kalau orang milih kotak kosong berarti dia nggak suka sama calon ini. Calon ini membosankan, kinerjanya nggak baik, delegitimasi, nggak adil. Karena itu mari kita lihat ini benar-benar. Saya minta Mas Wasis dan teman-teman peneliti, akademisi cek barang ini benar-benar. Agar Kak Betty nanti kita minta evaluasi juga benar gitu. Tapi apa 37 daerah yang paslon melawan kotak kosong situasinya sama seperti yang dikatakan Mas Riffi? Kebanyakan seperti apa? Mbak Titi, bahwa kan tadi Mbak Titi mengatakan ya ini juga kemudian bisa jadi hukuman dari pemilih karena tidak menyukai paslon yang didukung dan lain-lain. Mbak Afi, jadi memilih kotak atau kolom kosong di surat suara itu tidak sederhana. Pertama, dia harus tahu bahwa dia punya dua pilihan, calon tunggal atau kolom kosong sebagai ekspresi politik. Yang kedua, dia harus paham bahwa memilih kolom kosong ada konsekuensi. Kalau dia dapat suara terbanyak, pilkada ditunda tahun depan di bulan September. Nah, oleh karena itu ketika misalnya ini ada dua daerah nih, Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Kotak atau kolom kosong dia tidak membonceng, agak berbeda dengan Kota Makassar. Kota Makassar adalah petahana didiskualifikasi sehingga ada narasi yang sama dengan kotak kosong. Nah, di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka ini memang ekspresi politik warga yang merasa mereka perlu pilihan alternatif. Dan bahkan di Kabupaten Bangka itu euforianya memang cenderung adem ayem. Tapi justru nih Pak Rifki ini agak unik, kita perlu riset ya di Kabupaten Bangka. Dia adem ayem tapi si kotak kosongnya menang. Jadi dalam konteks itu kita tidak perlu menganggap ini sebagai sebuah kemunduran politik, tapi justru sebaliknya. Warga memahami ekspresi politik itu bukan hanya di pilkada soal konsensual, soal setuju, tapi juga boleh disen, boleh tidak setuju dengan tidak setuju kepada calon tunggal. Dan negara jangan dibilang, oh nanti negara yang rugi begini-gini. Negara harus membayar atas kedaulatan rakyat yang kita punya. Mengapresiasi keputusan pemilih gitu Kapan sih kita punya kedaulatan rakyat? Ya 5 tahun sekali. Betul, jadi jangan dianggap itu menjadi beban negara. Tapi justru ke depan partai politik lagi-lagi warga ingin keragaman pilihan, kan pendaftaran akan dibuka ulang. Silakan partai politik, karena putusan MK juga sudah menurunkan threshold untuk pencalonan, gunakan kesempatan sebaik-baiknya, hadirkan kader terbaik untuk maju di pilkada yang akan diulang September 2025 mendatang. Kalau kemudian menyambung tadi diskusi atau statement dari Mbak Titi, Mbak Betty,
kemudian paslon yang mengikuti pilkada di 2024 ketika kemudian kota kosongnya menang, apakah bisa ikut lagi nanti di September? Boleh ikut lagi. Jadi ini kita mulai dari nol. Jadi dari nol, kalau akan pilkada kita ulang September tahun depan, maka ini mulai dari nol. Apakah dari sisi pendataan pemilih, nanti kemudian pencalonan dimulai dari nol. Setelah ada calon, maka mereka kampanye lagi, debat lagi. Ya seperti kita melakukan pilkada, diulang lagi. Bicara soal angka golput yang tinggi, evaluasi internal, refleksi diri dari KPU nih kenapa kemudian angkanya lebih tinggi? Fair-fairan nih Mbak Titi. Betul. Kami belum melakukannya Mbak. Ini baru 3 hari yang lalu. Masih istirahat dulu ya. Karena masih fokus pada pengumpulan C hasil, Sirekap, dan nanti kita akan melakukan evaluasi pemilu dan pilkada, jaraknya, kemudian tingkat partisipasinya tentu akan kita lakukan. Oke, Mas Wasis, catatan terakhir bahwa kemudian supaya angka golputnya ini nggak semakin tinggi dan tingkat partisipasinya semakin meningkat dan bebas dari intervensi pihak-pihak tadi disebutkan oleh Mas Rifi, ada intimidasi dan lain-lain, supaya pemilihan ini berjalan jujur dan adil bagi semua pihak. Gimana Mas Wasis? Ya tentu yang paling utama bagaimana peran dari DPD dan DPEC per partai itu aktif menjaring calon potensial ya. Karena yang selama ini kita lihat kan di pilkada serentak ini semua disentralisasikan ke DPP. Sehingga saya pikir untuk ke depan, karena pilkada ini kan ruang lokal ya, ruang lokal di mana pemilih itu lebih suka kalau didekati secara emosional. Sehingga di sini saya pikir untuk mereka yang nanti maju ke jalur partai, peran DPC dan DPD di tingkat daerah itu perlu dikuatkan posisinya. Sehingga mereka juga aktif memberikan penjaringan calon-calon ideal. Karena yang kita lihat selama ini kan di pilkada ini ada calon dari luar daerah maju, kemudian ada. Tapi boleh loh calon dari luar daerah maju, boleh, ya boleh. Boleh, tapi kan publik kan tidak merasa terwakili gitu loh. Ini suara saya mana gitu tapi loh. Yang dulu juga maju dari luar daerah terwakili, ada juga yang maju tapi tidak terwakili. Nah, itu gimana? Itu dari level kota dia naik ke provinsi. Kalau ini kan provinsi ke provinsi. Nah, itu. Seolah-olah ada provinsi yang tempat promosi karir begitu. Nah, iya loh, ada juga. Padahal daerah ya setara. Arahnya adalah ini visioner. Jadi ke depan tuh bukan urusan ngurusin wilayah provinsinya, tapi mau maju jadi presidennya gitu, Mas Wasis. Nah itu jangan sampai ada fenomena paslon yang tertukar lagi di pilkada nanti ya. Karena saya pikir kan ke depan ini urusan pilkada ini lebih pada bagaimana menghadirkan pelayanan publik cepat. Bagaimana menghadirkan respon lebih cepat. Artinya esensi itu yang lebih ditekankan oleh peran para partai lokal ya, terutama juga para tokoh-tokoh di daerah, sehingga mereka tidak harus merunut rekomendasi dari pusat untuk bisa menominasikan paslon. Tapi keputusan kan di tangan DPP, bahkan di tangan ketua umum. Itu juga sering kita dengar loh. Bagaimana kemudian pemilih bisa mengkritik cara parpol bekerja jika statement itu masih menjadi pegangan? Nah, kembali ke publik, apakah mereka mau menerima atau enggak? Bisa jadi mereka akan golput lagi di pemilih kada berikutnya, atau mungkin tidak akan memilih. Sehingga saya pikir hukuman dari para pemilih ini menjadi semacam refleksi bagi parpol ya, agar mereka lebih juga hati-hati, tidak memaksakan kehendak nasional ke level daerah. Oke, closing statement saya respon dikit tuh. Iya, baru saya mau kasih Mas Ifka, saya lihat udah mau menanggapi, silakan. Iya. Singkat. Badan hukum partai politik itu satu tunggal. Jadi ketua umum dan sekretaris jenderal itu cuma satu. Yang di bawah-bawah itu satu kesatuan badan hukum. Tapi bukan berarti partai politik, Mas, tidak menggunakan mekanisme bottom up. Kita menggunakan survei, kita juga menggunakan rekomendasi dari bawah dan seterusnya. Bahwa penandatanganan rekomendasi yang diterima oleh KPU itu adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan yang lain berdasarkan ketentuan undang-undang itu sebagai konsekuensi karena kita menganut satu badan hukum partai politik nasional. Bukan lokal. Kalau di Aceh, ya partai lokal yang tanda tangan. Jadi saya kira ini sebenarnya nggak harus diperdebatkan terlalu jauh karena mekanismenya berjalan, tapi bahwa kemudian kalah menang dalam pilkada tepat atau tidak tepat karena keserentakan 540 sekian provinsi kabupaten kota barengan, parpol juga baru kali ini disuguhkan barang seperti ini. Parpol juga kewalahan sebenarnya. Mencari kader? Bukan kewalahan, kita baru kali ini menangani proses yang banyak
barengan. Kira-kira gitu, Vi. Oke, Mungkin baik. ini Pak Rifki, pilkada besok dijeda setahun atau 2 tahun. Nanti kita atur di Nah, undang-undang itu yang deh. baru. Supaya nggak merepotin KPU-nya, Ya. nggak ngerepotin partai politiknya, termasuk juga nggak ngerepotin memberikan jeda untuk para pemilihnya, gitu, Ya. kurang lebih. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu atas pembahasan kita yang menarik pada malam hari ini. Dan pemirsa, fenomena golput tinggi dan juga kemenangan kotak kosong sebenarnya berbahaya bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang. Dua hal ini jelas hanya akan menguntungkan sekelompok elitis, jauh dari kata kemenangan untuk masyarakat. Pesta demokrasi kita yakini harusnya mencari calon berkualitas lewat kompetisi yang jujur dan adil, karena semakin sedikit pilihan dan juga partisipan akan semakin sulit pula mendapatkan pimpinan yang terbaik untuk masa depan. Saya Afina Nurdiri, selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.